Apa? Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik-baik saja, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Izinnya Bu Widya nanti siang mau proses pembelajaran mengamati supaya kita sama-sama saling belajar. Ya, makasih banyak loh sudah ada di sini. Iya, Pak. Nanti belajar matematika rencananya standar kompetensinya tentang apa? Tentang ini, bilangan berpangkat yang sebelumnya. Oh, yang bilangan berpangkat ya, yang untuk eksternal. Iya, Berarti ngambil yang elemen bilangan ya? Iya, elemen bilangan yang mana susah nanti Bapak memberikan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Agar siswa dapat menyelesaikan bilangan berpangkat itu dengan memberikan sifat-sifat eksternal. Oh ya, berarti kompetensi area yang mau dikembangkan Ya, itu tadi menyelesaikan ya? menyelesaikan dari operasi bilangan. Oh, menyelesaikan operasi pangkat ya. Ya. Berarti kalau kompetensi yang secara khusus ini kira-kira apa nih yang mau saya observasi? Berarti siswa dapat menyelesaikan secara sendiri maupun kelompok nanti itu akan diinginkan. Jadi saya akan menyiapkan LKPD untuk siswa menyelesaikan soal-soal dari bilangan. Oh, jadi Bu udah nyiapin LKPD ya? Jadi Berarti Bu ini memang sering menggunakan LKPD ya? setelah saya menjelaskan materi itu sendiri, nanti saya akan membentuk satu kelompok agar siswa itu dapat menyelesaikan sendiri maupun berkelompok. Kalau berarti tujuan pembelajarannya nanti itu apa Bu? Dengan LKPD tadi ya, diskusi kelompok supaya siswa dapat menyelesaikan soal-soal itu, soal bilangan berpangkat, baik mau soal cerita nanti juga dan dia tahu bahwa bilangan berpangkat itu bisa diraih dengan bilangan persegi. Oh iya, betul. Iya, iya. Bukan hanya angka saja, dia bisa jalan kita dan Berarti sangat membantu sekali ke siswa ya. Berarti tujuan Ibu Widya tercapai itu indikatornya bagaimana? mengidentifikasi bilangan berpangkat itu dan dapat menyelesaikan siswa dapat menyelesaikan soal itu sendiri maupun menjadi kelompok. Selama ini kesulitannya gimana Bu? Kalau soal berpangkat pengalaman Bu? Siswa itu masih susah, mungkin perkalian mereka itu masih ada mungkin yang belum hafal, saya mungkin kita susah. Kemudian tentang cara mengoperasikan, baik dia dalam bentuk kali atau balik itu dia masih kesulitan ya. Yang kali-kali itu masih perlu diingatkan. Iya. Kelas ini kadang-kadang Betul. Nanti kita sama-sama mengamati, sama-sama kita belajar bersama-sama itu ya. Berarti memang berarti LKPD sangat membantu sekali gitu ya. Untuk mempermudah ya, berarti agar mereka itu lebih paham apa yang saya jelaskan. Iya. Berarti langkah-langkah strategi pembelajarannya nanti bagaimana step-stepnya? Langkah-langkah pembelajaran itu awalnya saya masuk untuk memberi sapa kepada siswa, kemudian saya akan menjelaskan menggunakan poin-poin nanti sambil menjelaskan materi sifat-sifat eksternal itu sendiri, kemudian setelah itu saya akan memberi contoh dari 8 sifat eksternal itu. Dari sifat pertama itu contohnya apa, sifat kedua sampai ke 8, kemudian nanti saya suruh siswa mencoba salah satu contoh dari itu dengan kemudian baru saya memberi materi. Seperti itu udah siap nih ya. Ini udah siap nih perangkatnya. Oke, saya nggak sabar lagi ngeliat Ibu Widya. Kita sama-sama belajar mau observasi kelas ya. Oke, terima kasih Widya.
semua apa yang ada yang sudah hadir? Oke. Nanti kita absen ya. Oke, hari ini kita akan masuk materi tentang bilangan berpangkat. Yang mana bilangan berpangkat ini pernah kalian pelajari di kelas 9. Nah, di kelas 10 ini kita akan mengulangi bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Nah, Ibu akan memaparkan materi ini dengan menggunakan PowerPoint dan kalian harap memperhatikan Ibu dalam menjelaskan materi bilangan berpangkat. Baiklah, bilangan berpangkat ini adalah yang mana itu A kali A yang berulang ya. Berarti A kali A sampai N kali. Yang mana A-nya itu adalah bilangan pokok atau bilangan basis. Dan N-nya itu adalah bilangan berpangkat. Operasi bilangan berpangkat dalam terdapat aturan yang perlu diperhatikan. Itu bisa dalam bentuk perkalian dan pembagian. Dalam penjumlahan dan pengurangan biasanya harus dipangkat dan dihasilkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi sedangkan aturan pembagian dan berkaitan dengan bentuk pengurangan di operasi contoh soal, baiklah kalian akan perhatikan ini. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang mana bilangan berpangkat itu dalam bentuk perkalian, yang mana ini adalah basis A, itu basisnya dia harus sama. Jadi basisnya harus sama, maka bisa dijumlahkan pangkatnya untuk perkalian. Sedangkan sifat kedua itu dalam pembagian, yang mana basisnya juga harus sama. Yang mana A itu pangkat M dibagi A pangkat M itu sama dengan A M dikurang N. Baiklah, Ibu akan memberi contohnya. Untuk sifat pertama, yang mana contoh untuk sifat pertama itu A pangkat M kali A pangkat M ini, yaitu A pangkatnya dijumlahkan. Contohnya misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Maka pangkatnya dijumlahkan, basisnya sudah sama. Maka 2 3 ditambah 2. Maka 2 pangkat 5. Yang mana 2 pangkat 5 itu adalah 2-nya 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yaitu 30. Berapa? 32. Oke. 32. Pembagian juga sama. Kalau jika basisnya sama, seperti hal ini juga, misalkan dia 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 3 pangkat 1, maka 3 pangkat 3 dikurang 1, maka 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3 berarti 9. Oke. Sifat yang ketiga, AM pangkat N. Berarti pangkatnya dikali ya. Berarti contohnya yaitu 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti pangkatnya dikali 2, 3 kali 2. Berarti 2 pangkat 5. Oh, bentar. Berarti kalian sudah hafal perkalian. Jadi berapa 2 pangkat 6? 2-nya 6 kali. Berapa? 60. Ada nggak yang di sini tidak hafal perkalian? Ayo, karena kita mengoperasikan bilangan berpangkat ini harus hafal perkaliannya, nak. Masa kelas 10 tidak hafal perkalian? Oke. Jadi berapa? 64. Oke. Sifat selanjutnya yaitu A kali B. Berarti dia ada 2 bilangan basisnya. Ini bisa kita misalkan dengan 2x pangkat 2. Jadi ini berbeda ya. Ini A-nya, ini B-nya. X-nya adalah B. Berarti 2 pangkat 2 X pangkat 2. Berarti ini diselesaikan. Berapa 2 pangkat 2? 4. Berarti X pangkat 2. Oke. Yang selanjutnya, ini
pembagian, tapi pangkatnya salah satunya harus dipangkatkan. Contohnya ya, itu sifatnya yang di sebelah adalah contohnya. Oke, misalkan dia berbeda ya nak, kita ambil 2 sama 3, berarti ini kita ambil pangkat 2, berarti 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, berarti berapa? 4 per 2. Apa bisa dikecilkan? Ini masih dalam bentuk yang sederhana ya. Oke. Untuk selanjutnya, jika pangkatnya negatif, maka kita harus ubah menjadi pangkat yang positif. Maka itu harus dibuat pecahan. Seperti 2 min 3. Berarti 1 per 2 pangkat 3. Jadi berapa jawabannya? 1/8. Oke, jadi sifat-sifat bilangan berpangkat ini adalah mengulangkan bilangan basisnya. Berapa pangkat n-nya? Berarti n pangkatnya ini ya, sesuai dengan pangkatnya. Yang ke 8 ya? Ini sifat yang 1 ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 yaitu berakar ya, pakai akar. Berarti kalau pakai akar dia, kita contohkan, misalkan dia 2 pangkat 3 bikinnya 2. Maka bagaimana? M-nya di dalam, berarti itu adalah 3. Berarti 2, 3 per 2. Berarti ini bentuknya. Nanti kalau dia misalnya di sini ada akar 8, berarti akar 8 bisa jadi berapa? 2 pangkat 3. Nanti dikalikan lagi dengan 3. Oke, nanti kita akan mencoba dengan model contoh lainnya. Nah, apakah 0 itu sama dengan 1? Berapapun misalnya 2018 dipangkatkan 0, nilainya tetap 1. Oke, ini sudah nih ya, contohnya sama ya. Berarti dia basisnya sama, 3 kali 3, berarti 3 pangkatnya ditambah. Seperti itu ya. Jadi 2 ditambah 5 berarti 3 pangkat 7. Kalau pengurangan juga seperti itu. Kalau perkalian 4, 3 kali 4. Oke. Sama halnya dengan yang seperti pakai X tadi ya. Atau bisa juga dengan angka, yaitu 2, basisnya berbeda ya. 2 kali 3 dipangkatkan 8. Jadi 2 pangkat 8, 3 pangkat 8. Berarti itu beda basisnya, maka harus diselesaikan. Ya, tidak bisa dijumlahkan. Oke, ini yang pembagiannya sama dengan yang di contoh. Nah, itu 1001 itu berarti berapapun yang dipangkatkan dengan 0 nilainya tetap 1. Oke. Ini yang pangkat min ya. Berarti dia 2-nya 7 kali. Sehingga mendapatlah 1 per 128. Oke. Nah, untuk contoh kedua, jika bilangan negatif ya, dia punya pangkat negatif tapi basis dia adalah sifatnya penjumlahan. Oke. Saya hapus ya. Sifatnya penjumlahan tadi adalah perkalian dan pembagian. Kalau sifatnya penjumlahan, maka dia harus diselesaikan. Ya. Sama halnya dengan yang contoh nomor 2. Berarti 2 min 1 ditambah 3 min 1, biar dia positif bilangan berpangkat, maka kita harus jadi pecahan. Maka jadi 1 per 2 ditambah 1 per 3. Maka kita samakan penyebut.
ya Bu. Oke, baik yoga. Misalnya 3A pangkat min 2 Ya. per 9A pangkat 5 Ya. tutup kurung, dan di atas kurung itu ada 5 min pangkat min 5. Bagaimana cara menyelesaikannya Bu agar tidak keliru? Biar tidak keliru ya. Nah, mungkin kalian akan membingung, kalian memangkatkannya dengan min 1. Nanti dijelaskan. Dan baiklah, saya akan menjelaskannya ya. Baik yoga, itu agar kalian tidak keliru dengan mengerjakan yang soal dari yoga tadi, kalian ubah dari pertamanya tadi A per B pangkat min N, maka kalian ubah ini dari penyebut jadi pembilang, jadi B per A, ya, pangkatnya jadi positif, dan dia tidak mengubah nilai pangkatnya. Contoh, oke, seandainya di sini 3A min 2 per 9A pangkat 3 ini dimilasikan 1, maka kita ubah jadi 9A pangkat 3 ini jadi 3A min 2, ditukar pangkatnya jadi positif, berarti tinggal ini 9 dikurang 9 dibagi 3 kemudian ini jadi apa? A pangkat apa? 3 dikurang Min 2. min 2. Oke, jadi 3A pangkat 5. Begini jadinya. Oke, paham yoga? Paham Bu. Jadi kita harus memahaminya ya. Jadi langsung diubah, diputar ya. Posisi pembilang jadi penyebut dan pangkatnya jadi positif. Oke. Bagaimana yang lain? Paham? Paham. Oke, baiklah. Setelah yoga bertanya, sepertinya kalian juga sudah paham dari kejelasan sifat ini. Ibu akan memberi lembar LKPD. Nah, kalian membentuk kelompok ya. Kalian ada 36, berarti 6 kelompok. Boleh kalian membentuk kelompok ya. Mulai dari sekarang kalian bentukkan kelompok kalian agar saya bisa memberikan lembaran LKPD ini agar kalian lebih paham untuk menyelesaikan operasi bilangan dan pangkat ini. Oke, ini LKPD yang akan kalian isi. Tolong saling kerjasamanya ya. Kalian kerjakan soal yang telah Ibu berikan. Kalian pahami berdasarkan sifat yang telah Ibu jelaskan. Ini ya, coba dulu. Sesuai berdasarkan pemahaman yang telah Ibu berikan tadi. Coba kerjakan dulu di buku kertasnya masing-masing. Oke. Yang mana nih dari ini boleh? Yang ini mungkin nomor 1, yang ini nomor 2. Jadi bisa dijelaskan penulisnya. Ayo. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Aku berani yang Ayo, segalanya dibahas lagi. Kita ada susah saja. bisa yoga.
ya, kita diskusi dulu sebentar. Selesai dari kegiatan pembelajaran tadi ya. Oke, alhamdulillah selesai proses pembelajaran kita di kelas ya, Bu Widya. Gimana nih perasaannya Bu Widya? Tadi kalau lihat masuk kelas tadi anak kreatif, anak-anak juga mau mendengarkan yang saya jelaskan. Kemudian saya lihat anak-anak sudah mulai paham apa sudah mulai paham. Namun mungkin ada salah satu anak mungkin saya perhatikan dia belum hafal. Jadi dia masih bingung gitu Pak. Itu kok bisa hasilnya seperti itu. Saya merasa dan kayaknya juga mungkin karena saya melakukan hasil soal itu mungkin pembesaran itu kurang. Jadi jika di soalnya dimulai dibalik-balik mungkin anak langsung bingung. Mungkin itu harusnya mungkin banyak dulu kasih makan baru mungkin. Oke, terus apa lagi terus yang tadi dilakukan Bu di kelas untuk terkait dengan tujuan? Tadi saya memaparkan salam dulu, kemudian saya memaparkan apa sih yang pangkat itu apa. Satu-satu saya jelaskan ini jika misalnya kalau bilang untuk pangkat itu kan ada harus sama bahasa Indonesia itu hanya dalam bentuk kali dari. Nah, kemudian kalau dalam bentuk penjumlahan itu tidak bisa diselesaikan secara pangkatnya dijumlah atau dikurang atau dikali itu tidak bisa. Karena di akhir tadi saya memberi contoh kedua agar siswa tahu bagaimana proses pembelajarannya dan nantinya siswa bisa membedakan. Jadi kalau basisnya tidak sama, berarti mereka harus menyelesaikan baru mereka dapat Oke, berarti dari sifat-sifat bilangan pangkat yang Ibu jelaskan tadi menurut Bu Widya apakah tujuannya sudah tercapai? Menurut saya sih dari sederhananya ya, tapi mungkin jika ditambah variabel lain, mungkin anak mungkin ada yang masuk kebingungan. Makanya tadi saya ada anak yang bertanya, jika pangkatnya negatif, itu Ya, tadi si Yoga ya. Nah begitu. Jadi kalau saya bilang kalau pangkatnya negatif itu kan nggak usah kita satu-satu, lebih baik kita putar lah, sehingga kalian akan mudah menyelesaikannya. Dia punya variabel yang banyak, sehingga akan mudah menjumlah atau mengurangi bilangan itu. Si Yoga itu memang suka nanya ya? Ya, kayaknya dia sepertinya suka juga dengan matematika. Iya. Ini karena Bu Widyanya yang bagus ngajarnya. Bisa aja Bapak ini ya. Bisa dicerita menurut Bu Widya mana sih yang tercapai, mana sih yang Bu Widya belum tercapai? Ya, saya tadi merasa yang tercapai itu yaitu pas pengerjaan yang berbeda tadi saya lihat ada beberapa anak yang masih bingung. Atau dia hafal perhatian. Kemudian dia masih bingung ini bagaimana proses pengerjaan yang masih bingung. Mungkin ada anak itu yang berbeda-beda daya pikirnya, daya kemampuannya, daya tangkapnya. Mungkin dia yang si A cepat dia, dan karena dia udah memahami, udah hafal hal itu. Jadi ada anak yang ini gimana ya? Jadi untungnya di dalam satu kelompok itu ada satu anak yang bisa. Jadi bisa mengajarkan kelompok. Makanya tadi saya bilang bagi yang mana yang bisa tolong mewakili satu-satu dulu. Jadi jangan fokus satu orang yang mengerjakan. Berarti sebenarnya Bu Widya itu sudah menemukan solusinya itu untuk supaya diskusi kelompoknya berjalan lancar ya. Jadi anak-anak itu tidak ribut dan tidak mematok satu anak saja yang mengerjakan. Kira mudah-mudahan selanjutnya pembelajaran berjalan lancar ya. Saya izin ini menyampaikan beberapa hasil observasi tadi ya. Menarik sekali Ibu Widya sudah
sebenarnya sudah siap betul, udah menyiapkan media, udah menyiapkan PowerPoint. Saya sangat apresiasi sekali, apalagi di awal tadi juga udah nyampaikan tujuan, udah ngasih motivasi. Ditambah lagi tadi dibagi kelompok ya, artinya tidak hanya secara umum kita Bu Widya tadi menyampaikan, tapi tidak hanya menjelaskan saja, tidak hanya memberikan contoh, tapi saya apresiasi Bu Widya ajak anak kerja kelompok, artinya dia punya pengalaman sendiri, sehingga dengan dia mengalami sendiri kan dia menjadi lebih paham. Apalagi tadi setuju nih Bu Widya, waktu kelompok kan nggak mungkin Bu Widya kunjungi satu-satu ya gitu. Jadi mana anak yang ide Bu Widya tadi ya, mana anak yang lebih paham, membantu menjelaskan, jadi bagi-bagi tiga, sehingga saya lihat mungkin sekali diskusi kelompoknya tadi sama-sama semuanya sedikit luar biasa sekali. Mudah-mudahan Bu Widya jangan ini ya, jangan segan-segan kalau saya ingin observasi, ingin sekali kita membantu. Ini Bu Widya kira-kira ke depannya apa sih yang ingin dikembangkan lagi dari pembelajaran bahasa? Saya ingin biar siswa itu lebih paham ya Pak. Ya, mungkin dengan cara yang menarik. Sehingga kadang saya perhatikan kan setiap belajar matematika itu sulit. Pandangan anak-anak itu sulit, susah katanya. Nah, jadi tidak ketakutan duluan mereka. Baru kita masuk pelajaran ini lagi. Jadi saya bikin menarik yang tidak menegangkan agar siswa itu tidak takut ya. Jadi saya bikin suasana itu mungkin awalnya relax dulu. Kemudian yang tidak hafal betul kita coba lagi. Karena emangnya Pak pengaruh atau apa, anak-anak ada sih yang belum hafal saat ini apalagi namanya akar atau jika udah dipangkat berapa. Jadi mungkin caranya saya akan membuat baca kompi lagi di luar belajar dengan cara ya mungkin seperti itu. Ya, jadi mereka tetap di jam belajar pada setiap di hari Minggu itu tugas berkelompok untuk ini. Jadi anak-anak mungkin akan lebih bisa lagi menyelesaikan soal-soal. Ditambah tadi di awal-awal diajak dulu dia hal-hal yang menarik, terus tidak tegang. Jadi matematika itu tidak menakutkan ya. Sudah sulit, nanti gurunya juga sudah bukannya sudah nggak ini tambah susah mereka kan. Nah seperti itu. Jadi bikin semenarik mungkin ada LKPD yang menarik, bikin PowerPoint yang menarik, atau menanyakan satu-satu ke anak-anak itu gimananya dengan cara yang luar biasa. Ini kalau guru matematika yang seperti Bu Widya ini pintar-pintar nih anak matematikanya. Oke, demikian, makasih banyak Bu Widya. Saya lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sudah saling sharing, saling belajar bersama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.